Uhaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahli jannah. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bawa motor sambil bawa SIM, pakai helm agar selamat. Kamu muslim, aku juga muslim. Jawab salam dengan semangat. Marotan kaniatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kedua kata. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang alim dan bijaksana, jajaran-jajaran panitia yang selalu tersenyum bahagia, serta teman-temanku se-Islam, seperjuangan, sebangsa setanah air, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Ibu Pertiwi. Teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Muhammad Lutfi Zulfikar, menyampaikan sedikit uraian dengan judul Dakwah di Era Digital. Sekarang kita di zaman digitalisasi, tapi malah seperti mengundurkan kualitas siswa dan siswi. Berniat menjadi lebih baik dengan adanya education click. Mau tahu ini tinggal klik, mau tahu itu tinggal klik, tetapi masih jauh dari dikatakan baik. Perkembangan teknologi informasi telah membawa kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas, tak terbatas. Dari lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga dunia maya, dari yang menggunakan kitab-kitab kuning tebal hingga menggunakan kitab berbasis digital. Namun sayang seribu sayang, dakwah digital masih belum terrealisasikan. Masih banyak dai-daiyah yang gagal memanfaatkan teknologi, sehingga media hanya diisi dengan tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat, merusak hati nurani, dan mengundurkan kualitas iman. Seperti pornografi, porno aksi, ragam berita kontroversi, bahkan ancaman hoax dan provokasi. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka generasi yang akan datang akan semakin terdegradasi. Dengan landasan Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mud'u ila sabilika rabbika bil hikmah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Dari ayat ini bahwa menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk melakukan dakwah menggunakan pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sadi di dalam kitabnya menjelaskan al-hikmah di sini adalah kita harus berdakwah kepada orang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan serta ketaatannya. Di sini menjelaskan bahwa dakwah sifatnya dinamis, artinya harus menyesuaikan dengan orang yang didakwahinya. Ibaratkan seorang dokter, seorang dai atau daiyah harus mengetahui kondisi pasiennya agar dapat menentukan obat dan dosisnya. Telah dicontohkan oleh pendakwah paling sukses alam semesta, tiada lain tiada bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pendekatannya rahmatan lil alamin. 25 tahun beliau merombak satu bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab. 25 tahun beliau merombak satu bangsa yang terpecah belah menjadi bangsa yang ukhuwah. 25 tahun beliau merombak satu bangsa yang terperosok dalam kemusyrikan menjadi bangsa yang kuat dalam keimanan. Telah dicontohkan pula oleh Wali Songo yang memiliki prinsip dakwah
menang tanpa tanding, lulung tanpa bala. Melahirkan terobosan-terobosan dakwah dengan metode dagangnya Sunan Gresik, moh-limonya Sunan Ampel, gamelannya Sunan Bonang, dan pagelaran wayangnya Sunan Kalijaga. Dengan demikian, dakwah Tunde Hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah, namun tetap berfaedah. Ini merupakan kewajiban kita semua. Jangan sampai pemuda di zaman ini hanya mengenal konsep IT tanpa mengenal konsep Sabihi Robbi. Jangan pula sebaliknya hanya mengetahui konsep Sabihi Robbi tanpa mengetahui konsep IT. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Terakhir dari saya, di zaman ini kita harus bisa memilih mana yang baik agar selamat dunia akhirat, bahagia di dunia juga akhirat. Sekian pidato dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kehilafan atau kesalahan. Syukron billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.